Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum atau TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Soal yang pertama, 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 per 1 tambah 1 hasilnya adalah, mungkin kalian sering ya menemukan soal yang seperti ini ketika mengerjakan soal TIU ya untuk tes CPNS. Nah, jangan bingung, caranya gampang sekali. Coba kita tulis ulang dulu soalnya. Nah, kita bergeraknya dari bawah ya. Jadi kita selesaikan operasi yang di bawah. Oke, saling kari. Nah, jadi kita selesaikan bentuk operasi ini dulu. Jadi kita tulis dulu 1, kemudian dikurangkan dengan 1, kemudian dibagi dengan 1, yang dikurangkan dengan, nah ini 1 ya, 1 per 1 tambah 1, 2 ya, berarti 1 per 2. Kita tulis 1 per 2. Kemudian kita selesaikan lagi bentuk yang di bawahnya, operasinya ya. Jadi 1 ini kita kurangkan dengan setengah dulu, kayak saling kari ya, yang harus kita operasikan dulu. Jadi 1 kita tulis ya, kemudian dikurang. Nah, ini juga ada 1. Kemudian kita bagi dengan, nah ini kita selesaikan bentuk operasinya yang saya lingkari biru. Ini adalah bentuk bilangan bulat dan ini adalah bentuk pecahan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Gampang, kita cukup kali silang saja. Jadi 2 ini kita kalikan ke 1, hasilnya adalah 2. Kemudian hasilnya tadi 2, kita kurangkan dengan 1. Kenapa dikurang? Karena di sini operasinya pengurangan. Kalau ditambah ya kalian tinggal tambahkan saja. 2 kurang 1, hasilnya adalah 1. 1 per berapa? Per 2, karena penyebutnya 2 ya. Jadi 1 dikurang setengah atau 1 dikurang 1 per 2, itu hasilnya adalah 1 per 2. 1 ini dari mana? Dari 2 yang dikurangkan dengan 1. 2 ini dari mana? Karena penyebutnya di sini adalah angka 2. Oke, kemudian kita selesaikan lagi. 1 dikurang 1 per setengah. Jadi yang kita operasikan dulu tentu saja yang ini ya. Jadi satunya tulis dulu 1, kita kurangkan dengan 1 dibagi dengan 1 per 2. Sebelum kita ke cara cepatnya, kita coba selesaikan dulu. Saya rubah ya, jadi bentuk ini saya ganti menjadi 1. Nah, tanda per yang panjang ini saya ganti menjadi titik 2 yang dibagi dengan setengah. Jadi 1 per setengah itu sama dengan 1 dibagi setengah. Itu artinya ya. Ingat lagi bagaimana konsep pembagian. Yang pertamanya tetap ya, jadi satunya kita tulis dulu, kemudian baginya jadi kali, kemudian yang keduanya kita balikkan. Karena ini 1 per 2 dibalikan 2 per 1, ya kan? Kemudian kita tinggal kalikan 1 dikali 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Jadi 1 dikali 2 hasilnya itu adalah 2. Kita tuliskan ya. Jadi 1 dibagi 1 per 2 itu hasilnya adalah 2. Atau kalian boleh juga menggunakan cara cepat. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Yaitu 2 ini kita kalikan dengan 1. Oke, 2 kita kalikan dengan 1. Ingat dikali ya. 2 dikali 1. Kemudian kita bagi dengan 1. Nah, oke. Kita bagi dengan 1. Oke, saya ulangi ya. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. 2 kemudian kita bagi 1. 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya sama. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawaban yang benar yang mana? A, B, C, D, atau E? Tentu saja jawaban yang benar adalah yang B. Kita coba lagi untuk satu soal ya dengan tipe atau jenis yang sama. Kita lihat soal yang kedua. Nah, sama ya. 2 dikurang 3 per 1 dikurang 1 per 2 tambah 2. Hasilnya adalah, oke, kita selesaikan dulu yang di bagian bawah ya. Oke, saling kari. Nah, kita selesaikan dulu bagian ini. Jadi kita tulis dulu 2 dikurangkan dengan 3 yang dibagi dengan, oke, kita tulis 1. Kemudian kita kurangkan dengan 1 per 4. 4 dari mana? Dari 2 tambah 2 ya. Jadi 1 per 4. Oke, kemudian kita selesaikan lagi yang operasi yang di bawah ini ya. Jadi 2 kita kurangkan dengan, kita tulis 3 per, nah kita selesaikan 1 dikurang 1 per 4. Caranya sama ya, kita kali silang, 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Nah 4 ini kita kurangkan dengan 1. 4 dikurang 1 adalah 3. 3 per berapa? 3 per 4, karena penyebutnya 4 ya. Jadi 1 dikurang 1 per 4, hasilnya adalah 3 per 4. Maka hasilnya akan sama dengan 2, kita tulis ya, dikurangkan dengan, nah kita boleh gunakan cara cepat, atau tadi cari di luar ya, seperti yang saya lakukan pada soal nomor 1. Nah, di sini saya gunakan cara cepat, hasilnya adalah 4. Nah, 4 dari mana? 3 dibagi 3 per 4, hasilnya 4. Kok bisa 4 caranya? Nah, caranya adalah, tadi masih ingat, angka yang di bawahnya ya, 4 ini kita kalikan dengan 3, ya dikali ya, 4 kali 3, itu hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ini kita bagi dengan
3 yang di sini. Jadi 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. 2 kita kurangkan dengan 4 itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu negatif 2. Gampang ya. Sekarang kita coba lagi soal yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk persen. 260% dari 1/3/4 adalah. Oke, kita tulis ulang soalnya. 260% yang dikalikan dengan 1/3/4. Nah, 1/3/4-nya saya bawa keluar dulu karena saya ingin merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah 4 ini kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ini kita tambahkan dengan 3. Nah, 4 ini kita tambah 3. Hasilnya adalah 7. Jadi 1/3/4 bentuk pecahan biasanya adalah 7/4. Nah, kemudian baru berikutnya kita tulis ya. 260% itu artinya adalah 260/100 yang dikalikan dengan 7/4. Nah, ini nolnya bisa langsung kita coret ya. Ini ada 01 di atas, ini nolnya ada 1 di bawah. Jadi 26/10. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, sama-sama kita bagi 2, 26 bagi 2 itu adalah 13, 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi 13/5 dikalikan dengan 7/4. Kita cukup kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. 13 kali 7 itu hasilnya adalah 91. Dibagi dengan 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Nah, di sini kalau kita cukup membagi gitu ya, karena ini adalah soalnya dalam bentuk objektif gitu ya, kita diberikan beberapa opsi, jadi cara paling gampang kita gunakan metode pendekatan untuk membaginya. Jadi 91 dibagi 20, kita cukup ambil angka yang paling dekat saja. Jadi kita cukup bagi 90 yang dibagi dengan 20. 91 kita bulatkan jadi 90 ya. Nah, nolnya bisa kita coret. 9 kita bagi 2 itu hasilnya kan adalah 4,5 ya kan? 9 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4,5. Nah, kalau 90 ya dibagi 20. Kalau 91 dibagi 20 pasti hasilnya 4, lebih ya kan? Artinya lebih dari 4,5. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang A sudah pasti salah ya karena ini 2, sekian. Yang B juga pasti salah, ini 4,3. Sedangkan kita tadi dapatnya 4,5 lebih atau 4,5 sekian. Yang C, nah yang C udah pasti betul ya. Jawabannya adalah C 4,55. Yang D udah pasti salah karena hasilnya 24. Yang E sudah pasti salah juga. Itu hasilnya 455. Oke, semoga bermanfaat. Semoga membantu. Dan jangan lupa setiap hari kita akan membahas beberapa soal terkait dengan soal TIU, baik itu berhitung cepat ataupun soal-soal cerita dengan level hot. Pastikan kalian menekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang masuk. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.